Menurut data, ini ada studi status gizi Indonesia yang menunjukkan prevalensi stunting nasional itu angkanya 21,6%, di mana di daerah terpencil angkanya jauh lebih tinggi. Tingginya angka stunting di daerah terpencil ini disebabkan oleh faktor yang tadi, ya, Untuk memberikan kesinambungan perilaku hidup bersih dan sehat tadi, perlu adanya mentoring. Anemia itu biasanya disebabkan karena apa? Biasanya kalau di usia-usia anak-anak dan juga remaja. Ya, kalau anemia dalam masa pertumbuhan itu, apalagi remaja yang tumbuhnya sangat cepat. Nah, kalau terkait anemia ini memang kenapa saya bilang prihatinkan, di satu sisi kita ini ingin menuju generasi termasuk yang puterinya generasi yang nanti cerdas kan dan kuat dan tidak gampang sakit. Bagaimana Persagi mendorong optimalisasi pangan lokal gitu agar bisa menjadi solusi gizi berkelanjutan di wilayah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal. Hai teman-teman Gemosh, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali hadir di podcast Gemosh, Generasi Emas, Generasi Sehat. Persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi Badan Gizi Nasional. Dan kalau Gemosh sudah hadir, pastinya kita akan membahas isu-isu yang penting sekali. Kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan gizi nasional dan daerah terpencil. Nah, kalau kita berbicara mengenai ketahanan gizi nasional, ini merupakan isu krusial di Indonesia. Terlebih di daerah terpencil yang masih menghadapi tantangan serius untuk mendapatkan pangan yang sehat dan juga layanan kesehatan. Menurut data, ini ada studi status gizi Indonesia yang menunjukkan prevalensi stunting nasional itu angkanya 21,6%, di mana di daerah terpencil angkanya jauh lebih tinggi. Contohnya di NTT nilainya adalah 35,3%, lalu Papua 34,6% dan juga Maluku 28,7%. Dan menurut UNICEF tahun 2021 ketimpangan akses pangan, sanitasi dan juga layanan kesehatan di wilayah 3T tertinggal, terdepan dan juga terluar jadi faktor utama anak-anak di sana lebih rentan malnutrisi. Artinya ketahanan gizi harus adaptif terhadap konteks lokal. Dan kali ini kita akan membahas dengan dua wanita cantik yang sudah hadir di podcast Gemosh. Dua-duanya dibina ahlinya. Di depan saya ada kakak. Nah, kakak apa ibu ya? Apa Eda di sini? Kakak aja ya. Ada kakak Dr. Frida Risma Sinaga, SKM MKes dari Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Halo Kak Frida, apa kabar? Halo semua. Sehat? Sehat. Gemes banget lihat Kak Frida gitu kali ini. Oke. Nah, di depan saya ada Kak Frida yang gemes. Ada yang nggak kalah gemes juga di samping saya. Ada Dr. Dewi Sri Rahmawati SPA Mars. Halo Ibu Dokter. Halo, gemes juga. Dan Ibu Dewi itu, Dr. Dewi ini merupakan spesialis anak, ya kan? Dan kali ini kita akan membedah bagaimana strategi ketahanan gizi nasional dapat menjangkau anak-anak di daerah terpencil dan solusinya apa kira-kira untuk menangani masalah ini. Oke, kita akan mulai dulu. Mungkin kita ngobrol sama Kak Frida dulu ya Kak. Ya. Kak Frida ini kan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kalau kita bicara studi kasus gizi Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan di awal tahun 2021 yang menunjukkan prevalensi stunting nasional itu angkanya 21,6%. Terlebih angkanya jauh lebih tinggi lagi kalau daerah-daerah terpencil. Contohnya adalah di Maluku, NTT dan juga Papua. Nah, ini kalau kita bilang seperti ini dengan kasus yang seperti ini, strategi dari Persagi untuk mempercepat pencapaian target gitu ya, khususnya dengan memperhatikan kesehatan atau keterbatasan daerah terpencil itu apa? Baik, Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia menilai percepatan penurunan stunting ini ya tidak hanya bisa dicapai melalui pendekatan yang biasa, tetapi harus holistik ya dan juga integratif dan berbasis komunitas ya. Strategi besar kami ada 3 pilar. Yang satu yaitu penguatan tenaga ahli gizi ya. Seperti kita ketahui kita harus memastikan setiap puskesmas bahkan sampai ke layanan kesehatan dasar di pelosok ya tentunya akan memiliki tenaga gizi yang kompeten. Yes. Ya.
ahli gizi yang tidak hanya berperan sebagai penyuluh ya, tidak sebagai penyuluh, tapi mulai dari perencanaan, Ya. pelaksanaan dan sebagai mengevaluasi ya, mengevaluasi program gizi tersebut. Yang kedua yaitu Pemantapan. ya, pemanfaatan data ya, Iya. pemanfaatan data dan evidence based policy. Oke. Ya. Ya. Kami mendorong penggunaan SSGI, data SSGI dan data lokal ya, untuk menentukan intervensi yang paling tepat sasarannya. Ya, setiap wilayah pastinya memiliki tantangan yang berbeda ya. Seperti di Papua tentu berbeda dengan di Jawa Barat. Ya. Yang ketiga adalah sinergi lintas sektor, di mana penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, Iya. tetapi pertanian, ya kan? Beberapa sektor lainnya mendukung pendidikan, ya. semua mendukung, Iya. termasuk dari perikanan hingga pembangunan desa yang tadi, ya kan? Sehingga Persagi terus memperkuat kemitraan lintas sektor agar intervensi gizi lebih terintegrasi, Iya. ya. Melakukan kolaborasi petahelik, petahelik, ya. Petahelik itu yang mana terdiri dari pemerintah, akademis, swasta, Oke, ya kan? iya. Terus siapa lagi masyarakat, Masyarakat. siapa lagi media seperti Media. saat ini, Iya, ya kan? iya, iya. Nah itu, terus kita akan berkolaborasi terus menerus, ya. Dengan kombinasi strategis tersebut, kami mempercepat menuju target, Ya. di mana 2045 targetnya 5%, Ya. ya kan? Ini kan 20 tahun yang kemudian ya. Nah, akan lebih realistis dicapai walaupun waktunya terasa sangat relatif singkat ya. Tadi Mbak Ai ngomong tadi kakak ya, Kak Iya, Ai ya. Kakak dong Kakak kita. dong ya. Tadi menceritakan di mana hasil prevalensi 2022. Iya. Sebetulnya dari 2024 yang kemarin Iya. sudah dipublish, itu hasilnya sudah 19,8. Sudah turun ya, sudah turun. Walaupun memang masih harus dikejar. Oke, tapi kalau kita bicara stunting, angka stunting gitu ya, itu dari kacamata ahli gizi memang kita harus adanya kolaborasi, petahelik Iya. antara pemerintah, masyarakat, Betul. media, pihak swasta dan lain itu harus bekerja untuk mencapai namanya sesuai dengan targetnya gitu Betul, kan, sesuai dengan iya. targetnya. Tapi kalau misal dari dokter Dewi gitu ya, selaku spesialis dokter anak, kalau kita lihat di data nih Bu ya, Bu Dokter, di WHO tahun 2020 stunting itu tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik tapi juga menurunkan kemampuan kognitif mereka hingga 20% pada usia sekolah gitu ya. Dari pengalaman klinis dokter di lapangan saat ini gitu, bagaimana sih sebenarnya kondisi anak-anak di daerah terpencil yang mengalami stunting mempengaruhi proses belajar mengajar mereka dibandingkan anak-anak yang berada di kota besar saat ini? Terima kasih ya Mbak ya. Jadi mungkin saya akan memberikan masukan sedikit. Jadi kita ketahui dengan stunting itu pasti dia tidak optimal ya Ya. dalam kegiatan untuk berpikirnya dan sebagainya. Nah itu memang di daerah itu masalahnya di akses ya, akses ketersediaan makanan, akses obat-obatan, mungkin tenaga medisnya. Nah ini tadi sangat baik sekali yang dikatakan dari Kakak Frida. Jadi kita harus saling kolaborasi. Iya. Dan pengalaman saya sendiri pernah di puskesmas. Jadi sebelum saya di dokter spesialis anak juga ikut menangani untuk di kesehatan masyarakatnya. Tadi betul sekali di setiap puskesmas wajib ada tenaga gizi. Iya. Nah itu nanti bisa sampai di daerah terpencil tadi ada. Dan yang kita ketahui dari dulu itu sudah ada SKB 4 Menteri. Oke. Nah dengan adanya sekarang program yang sekarang alangkah indahnya dan lebih bisa optimal, saya yakin ya. Oke. Karena sudah ada Badan Gizi Nasional ya. Iya, Nah, yang bisa terjun langsung dan mengontrol bagaimana Iya. keadaan di masyarakat Nah, ya. jadi bisa saling dikuatkan. Iya. Tinggal payung hukumnya mungkin lebih dikuatkan lagi karena Baik. dengan adanya undang-undang kesehatan yang sudah masuk di Undang-Undang 17 dan sebagainya. Jadi untuk menggait atau bersama-sama saling bahu-membahu itu harus
dipanggil lagi, Ya, diundang lagi, duduk iya. bersama lagi. Dikuatkan lagi visi misinya seperti apa agar Iya, targetnya sesuai. gitu. Tapi kalau dari pengalaman Bu Dokter gitu ya di lapangan, memang terlihat jauh ya Bu, terlihat ya kalau anak-anak stunting di daerah terpencil itu Iya. dalam mereka bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolahnya itu pengaruh banget. Kalau sebenarnya belum ada studi yang sangat empiris, Signifikan gitu ya, belum, menunjukkan, itu kita harus selidiki lagi. Tapi memang dia terlihat yang jelasnya itu kalau dari perawakannya pendek. Oh, Itu. Nah, oke, sedangkan tinggi badan ya. badannya ya. Ah. Jadi kalau kognitif tadi kan Bagaimana dia menyerap ilmunya itu? nah, apalagi di sana pun juga mungkin masalah universitasnya juga belum ada ya kan. Oh, iya, Belum iya. maksudnya belum banyak Iya, belum masalahnya. banyak. Jadi belum terus nggak bisa dibandingkan jauh lebih, itu kita harus studi lagi. Oke, Nah, iya, tapi iya. memang kita harus sudah dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, jadi emang startnya sekarang ya Iya, membentuk iya, itu. betul. Oke. Nah, tapi balik lagi kalau kita bicara mengenai angka stunting dan lain gitu ya. Tadi kan kita sempat sebut ada menurut data SSGI 2022 menunjukkan kesenjangan yang signifikan gitu antara NTT, Papua dan juga Maluku. Ini kan 35,3%, Papua 34,6%, Maluku 28,7%. Pertanyaan gini, kenapa sih daerah terpencil itu cenderung angka stuntingnya lebih tinggi, Kak Frida? Oh iya, Kenapa? terima kasih. Iya. Tadi Dokter Dewi sudah menyatakan ya, tingginya angka stunting di daerah terpencil ini disebabkan oleh faktor yang tadi, Ya. ya, multidimensional. Ya, di mana itu antara keterbatasan tadi, ya, keterbatasan akses pangan, ya kan, fasilitas kesehatan, distribusi logistik yang sulit, ya kan, rendahnya infrastruktur, Yes, ya. ya, yang struktur kesehatan, serta yang paling utama sosial budaya, Ya. ya, sosial budaya yang mempengaruhi pola asuh dan juga kebiasaan makan. Ya. Nah, intervensi paling realistis adalah terhadap ini adalah optimalisasi pangan, ya, optimalisasi pangan lokal ini misalnya kalau di Papua kan ada sagu, di NTT ada jagung, Ya. kan? Kalau di Maluku ada ikan. Nah, ya. ini diolah secara kearifan lokalnya, ya, diinovasi, ya kan? Nah, terus yang kedua adalah penguatan layanan dasar. Oke. Itu penting sekali. Di mana termasuk ketersediaan yang tadi tenaga gizi, ya, tenaga gizi dan juga fasilitas kesehatan yang disebut oleh Dokter Dewi tadi, termasuk pemberdayaan kader posyandu. Oke. Kita kan punya kader yang begitu banyak, Iya. satu posyandu melebihi dari 5. Nah, ini harus dioptimalkan. Yang selanjutnya adalah edukasi, Ya. ya, seperti yang kita lakukan Iya, sekarang, iya. ya, edukasi dengan harapan perubahan perilaku, ya, di mana memastikan keluarga itu memahami, ya kan, bagaimana dengan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Yes. Termasuk juga ASI, pemberian ASI, Ya. ya, ASI eksklusif, apalagi pemberian Empasi. makanan pengganti Ya. ASI pada usia 6 bulan ke atas, ya, dengan pendekatan berbasis makanan lokal, produk lokal. Oke. Jadi intervensi tidak tergantung lagi dengan yang import, Oke. tetapi kita akan berkelanjutan dengan makanan lokal. Jadi Terima kalau kasih. dikatakan intervensi yang paling realistis untuk dilakukan menutupi kesenjangan ini adalah meningkatkan ketahanan pangan lokalnya. Betul, gitu ya, sesuai betul. dengan daerahnya. Betul, iya. Lagi-lagi jadi kita nggak usah lah dari luar kalau misalnya emang di sana ikannya banyak ya manfaatkan ikannya. Jangan Iya. cari-cari ikan kalau misalnya misalnya Jawa Barat ikannya kurang ya jangan cari-cari ikan gitu Ikan misalnya. kita kan banyak nih dan Iya. murah dapat Iya. di lapangan. Contoh, ikan salmon itu kan salmon. bisa diganti dengan ikan apa? Lele. Gembung. Gembung. Saya taunya lele. Karena Iya. itu bisa ya. Iya. Ya, seperti itu gitu loh. Oke, nah. Jadi bisa dikejar. Iya. Jadi kan bisa sesuaikan dengan keuangan daerahnya, Iya, benar. keluarganya. Jadi ketahanan pangan itu bisa di situ. Iya, jadi nggak usah cari-cari dari luar, yang ada aja ditingkatkan. Iya, berkelanjutan supaya gampang berkelanjutannya. Benar. Kesediaannya ada, Iya. cepat tersedia dan dapat diperoleh dengan
Benar. Dengan gampang gitu yang ada di situ, nggak usah susah-susah. Ibu-ibunya nggak jauh-jauh kan, harus Iya. cari ke kota Iya. makanan bergizi. Iya. Padahal di sekitar kita ada. Benar, gitu. benar. Tapi sekarang kalau kita berbicara mengenai masalah kesehatan di Indonesia kan tidak hanya stunting, tapi angka anemia pun juga tinggi, Bu Dokter, gitu ya. Kalau menurut data riset kesehatan dasar 2018 ini menunjukkan prevalensi anemia pada anak usia 5 sampai 14 tahun itu mencapai 26,8%. Sementara pada remaja putri usia 15 sampai 24 ini lebih tinggi. Kalau tadi 26,8 ini 32%. Nah, ini mengapa anemia ini masih sangat tinggi di kalangan anak-anak, terutama di mereka yang ada di daerah yang akses gizinya itu terbatas gitu. Kenapa sih, Bu? Ya, bisa mungkin terjadi tadi seperti tadi. Satu, di daerah yang keterbatasannya banyak, misalkan tadi pangannya, kearifan lokalnya belum digali. Kemudian pendidikan mengenai kesehatan kita harus tingkatkan lagi. Dan pentingnya dalam pola asuh tadi untuk memberikan kesinambungan perilaku hidup bersih dan sehat tadi, perlu adanya mentoring. Jadi selalu diikuti perkembangannya dan ada pemantauannya. Nah, itu baiknya sudah dimulai di sekolah-sekolah. Dan apabila sekolah-sekolahnya sudah ada pendidikan, itu biasanya harusnya diteruskan kepada keluarganya. Ada buku atau ada informasi informatif kepada keluarga. Tidak hanya harus di anak SD, tapi di remaja pun harus demikian. Bahwa inilah program yang telah diberikan kepada remaja tersebut, sehingga dalam cara makannya itu bagaimana bisa memilih makanan yang baik dia sudah diajari. Dan bagaimana Apalagi mereka juga udah bisa main media sosial informasinya banyak di situ. Jadi nggak cuma sekolah-sekolah yang nggak guna-guna, tapi dia juga harus dapat informasi yang mendidik juga demi kebaikan mereka. Tapi boleh nggak sih Bu informasikan ke kita, anemia itu biasanya disebabkan karena apa? Biasanya kalau di usia-usia anak-anak dan juga remaja. Kalau anemia dalam masa pertumbuhan itu, apalagi remaja yang tumbuhnya sangat cepat, kegiatannya sangat banyak, itu anemia defisiensi zat gizi, anemia gizi. Jadi biasanya jadi pola makan yang kurang mengandung zat besi, atau juga ditambah kelelahannya, istirahatnya. Jadi nah, itu kita harus ada program yang terus berkesinambungan. Setiap anak itu kalau di UKS ya ada di kegiatan sekolah itu di screening. Kita harus mapping, dan di setiap sekolah itu sudah ada. Tinggal nanti kita berkolaborasi tadi dengan petugas gizi, dengan counseling, dengan penyuluhan-penyuluhan. Ini loh mappingnya anak di sini. Dan itu dalam setiap bulan bagaimana kita mencegah supaya tidak anemi. Nah itu ada. Kalau kan kita bagi anemi ringan, sedang, berat. Ada ininya ya, ada ringan, sedang dan juga berat. Itu tanda-tanda keluhannya juga berbeda. Beda. Juga apakah dia ada penyakit yang lain yang harus ditangani, itu nanti bisa dirujuk. Jadi sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit itu selalu berjenjang. Dan biasanya sekarang sudah ada rujukan dari kader, bahkan dari itu dituliskan, atau dari rumah puskesmas dikasih surat bahwa anak ini ada anemi. Nah, nanti yang di rumah sakit dokter, apalagi dokter anak juga ikut itu. Untuk melihat juga hasilnya gimana dan penanganannya gimana. Memang harus ya yang ada mapping di setiap sekolah juga bisa mengkontrol gitu segala sesuatu di anak-anak didiknya itu seperti apa di sekolah itu ya. Apakah sehat semua atau memang ada yang anemi, entah itu ringan, sedang juga berat, dan itu setiap bulan mappingnya dilakukan evaluasi. Setiap bulan itu ada laporan dari di sekolah, namanya laporan UKS. Jadi Mungkin kita tahu ya. Mungkin boleh saya tambah sedikit ya Dok ya. Jadi memang sangat memprihatinkan ya terhadap kejadian di mana banyak remaja putri, remaja lelaki pun banyak. Tidak hanya putri aja. Dan tidak hanya putri. Kenapa putri? Karena putri ini yang menjadi nanti yang menjadi untuk generasi muda, seorang ibu nantinya. Nah, kalau terkait anemia ini memang kenapa saya bilang prihatinkan, di satu sisi kita ini ingin
menuju generasi-generasi termasuk yang putrinya generasi yang nanti cerdas ya kan dan kuat dan tidak gampang sakit. Tapi sekarang hadirnya banyaknya makanan di sekitar kita dengan ada sosmed yang mana banyak produk-produk luar yang ditawarkan, referensi yang enak-enak. Iya, maka mereka banyak sekali meninggalkan produk lokal. Kebiasaan sarapan pagi itu sudah berkurang, ya kan? Sehingga mereka banyak yang anemia gitu. Terus begadang, nah itu kan banyak sekali ya. Baru lebih mengutamakan yang buat yang glowing gitu kan, mempercantik produk diri. iya. Padahal tidak anemia pada rematri, pada remaja kita yang tidak anemia itu pastinya akan glowing, tidak pucat. Karena memang peredaran darahnya bagus. Lancar, iya betul. Benar-benar. Jadi itu. Nah pemerintah termasuk kita dari Persagi juga kan bisa memberikan edukasi. Tapi pemerintah sudah memberikan juga yang tadi Dokter Dewi bilang bahwa ada Ausrem. Anak pengurus selain di UKS ya, ada program Ausrem. Selain tenaga gizi, ahli gizi yang turun ke sekolah-sekolah memberikan sekali seminggu yaitu TTD. Apa itu? Tablet tambah darah. Tablet tambah Ya, darah. program itu, program pemerintah. Ya, jadi mereka mendapatkan setiap minggu satu kapsul. Satu kapsul. Ada yang gitu. Itu untuk pencegahan anemia ya, Dok ya. Dan selain nanti dia akan dievaluasi, di screening lagi kembali. Tadi dokter udah bilang nanti akan dirujuk dari sekolah sampai ke rumah sakit. Ya, itu pengalaman saya pribadi yang di lapangan. Jadi kita punya memang kerjasama itu untuk penanganan itu, melibatkan pendidikan, dinas pendidikan, ya supaya mereka juga paham sebagai nanti anak sekolah itu mereka memberikan edukasi juga, karena anak-anak itu susah untuk makan obat, dianggapnya itu tidak baik buat mereka, kurang lebih seperti itu ya. Tapi gini Kak, kalau kita berbicara mengenai pangan lokal, ini kan bisa dikatakan pemanfaatan pangan lokal ini kan sebagai salah satu kunci ketahanan gizi nasional kita. Kalau dari Persagi sendiri gitu ya, bagaimana Persagi mendorong optimalisasi pangan lokal gitu ya, agar bisa menjadi solusi gizi berkelanjutan di wilayah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal. Seperti apa? Baik. Persagi meyakini bahwa panganan lokal kunci kemandirian gizi bangsa, ya kan? Di mana ada strategi dari Persagi. Satu, melalui riset, ya, riset dan inovasi pangan lokal. Jadi ahli gizi itu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kandungan gizi, ya, dan mengembangkan inovasi olahan pangan lokal agar lebih praktis. Kan zaman sekarang harus praktis ya, tapi harus aman dan bergizi. Nah, yang selanjutnya edukasi gizi berbasis komunitas, ya, di mana kami aktif melakukan kampanye seperti hari ini agar masyarakat lebih menghargai pangan tradisional dan mengurangi ketergantungan pada pangan instan. Sekarang kan instan ya. Terus yang selanjutnya kemitraan. Ya, kita kemitraan. Persagi menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dengan mendorong kebijakan yang mendukung untuk pangan dan pemberdayaan petani lokal, ya. Dengan demikian, pangan lokal tidak akan menjadi pilihan darurat. Tetapi menjadi bagian gaya hidup, ya, gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Tapi gini, kalau kita bicara masalah kesehatan tadi ya Dok ya, dan juga Kak Frida, ada stunting, ada anemi, dan ini kan pasti kalau kita ngomongin stunting, ini kan ini dari awal dari kehamilan, seperti apa ibunya, lalu juga pada saat dia melahirkan anaknya juga ASI-nya eksklusif atau tidak gitu ya. Kalau kita bicara mengenai sini, cakupan ASI eksklusif itu di Indonesia pada tahun 2022 itu hanya sekitar 72%. Ini menurut data BPS tahun 2023. Padahal ASI ini merupakan fondasi utama dari mulainya sebuah kehidupan bagi si anak gitu ya. Nah, di daerah terpencil banyak ibu kesulitan untuk memberikan empasi, di mana empasi ada setelah ASI eksklusif tadi, ada empasi juga karena memang keterbatasan mereka untuk mendapatkan makanan bergizi. Kalau menurut Bu Dokter gitu ya, strategi kesehatan masyarakat yang bisa dilakukan agar anak-anak ini bisa tetap mendapatkan gizi yang sesuai dan maksimal itu gimana? Ya, tadi kita sudah banyak program dan itu bagus-bagus semua. Bersyukur dari Sabang sampai Merauke ya. Meskipun di tempat terpencil juga tadi
kita tinggal dari pusat itu harus lebih tambah aware-nya lagi, dan kita tahu mungkin dengan sekarang udah sampai ya, sudah pasti akan lebih cepat lagi. Mudah-mudahan berapa bulan lagi sudah masuk semua ke tempat terpencil itu, aksesnya dipermudah, baik informasi, dan apalagi kalau bangsa pegiat sosial media ikut, kemudian memberikan contoh-contoh seperti pendampingan, pemberian makanan, ya, karena keberhasilan itu bukan hanya dari genetiknya, lingkungan itu 70%. Oh, mempengaruhi ya. Iya. Nah, 70%. Kalau kita seorang penggiat sosial media, ayo ikut di situ. Iya. Kalau kita seorang petugas medis, ayo ikut di situ. Iya. Nah, ini harus di blow up. Iya. Nah, sehingga nanti perilaku untuk menjadi sehat itu, yang itu akan berlapis demi berlapis, setahap demi setahap, dari tidak tahu menjadi tahu, paham, dan akhirnya ikut. Iya. Nah, itu data itu harus terus dimunculkan, dipantau dan disebarkan. Iya. Pasti semua akan senang karena tujuannya luar biasa. Iya, iya. Dan kita tahu dari daerah-daerah sana banyak ahli-ahli yang pintar. Banyak juga dari Termasuk kakak kita. iya, atlet-atlet juga. Iya, Nah, iya. pasti semua akan dikasih saya contoh-contoh. Kalau remaja atau ibu-ibu tuh dikasih icon-icon, oh ini yang baik, pasti dia akan Iya, tertarik. betul. Iya benar ya, jadi memang peran influencer lah ya, Iya, influencer betul. tapi influencer yang positif, dan juga Positif, medianya iya. juga sebagai tempat untuk menyambungkan informasi gitu juga harus yang bagus, apalagi kalau kita berbicara stunting, anemi, Iya. ASI, empasi, itu kan memang tahap awal seorang anak gitu ya, bayi untuk memulai hidup. Ya di mana mereka harus mendapatkan gizi yang sesuai gitu. Kalau di daerah terpencil mungkin karena memang daerahnya susah gitu ya untuk kita bilang apa ya, untuk masuknya bahan baku dari luar, kalau gitu pemanfaatkan bahan lokal aja yang ada Iya, gitu ya Kak betul, ya. betul, Iya kan? betul. Jadi nggak usah susah-susah nunggu dari luar, ya Betul. udah manfaatkan itu. Mungkin kalau bagi mereka yang nggak paham ya itu butuh informasi dari luar juga. Ini loh Bu, nggak usah tunggu salmon, ini juga bisa. Iya, Gitu iya, kan. betul. Karena kan terkadang kalau kita ikutin media itu semua di luar kuasa yang ada di sini. Kita pengen yang ini ikan ini, tapi Iya. ternyata di depan kita ada bandeng, ada lele, ada gurame dan segala macam yang mungkin secara vitamin, mineral dan lainnya itu juga udah cukup gitu ya Kak Iya, ya. betul. Oke, Kak, tapi gini, data UNICEF tahun 2021 itu mengatakan gini, mengingatkan bahwa program nasional sering tidak adaptif terhadap konteks lokal. Kakak sendiri, bagaimana kritik Kak Frida selaku Persatuan Ahli Gizi di Indonesia ini terhadap kebijakan ketahanan gizi nasional saat ini? Apakah sudah cukup responsif atau belum? Kami dari Persagi mengapresiasi pemerintah yang saat ini semakin serius ya, serius menangani stunting ya. Namun memang masih perlu banyak catatan penting ya. Nah, program nasional cenderung seragam. Iya. Nah itu, padahal realitasnya itu di lapangan sangat beragam, ya kan? Oleh karena itu pesan gizi yang relevan terhadap perkotaan, ya kan, tidak akan sama dengan yang di pedalaman. Iya, apalagi Seperti 3T saudara tadi kita ya. yang di 3T tadi, ya kan? Persagi mendorong agar kebijakan itu tidak menjadi sentral tapi desentralitif, ya kan? Yaitu artinya memberikan ruang inovasi, Oke, ya, iya. inovasi bagi daerah untuk merancang program sesuai dengan kearifan lokal tadi, ya kan? Terus melibatkan masyarakat. Siapa itu masyarakatnya? Baik tokoh adat, ya kan? Iya. Tokoh agama, organisasi, ya, mulai dari perencanaan. Jadi dari tahap perencanaan mereka semua terlibat. Iya. Nah, lalu menyusun ya indikator keberhasilan yang realistis lah, sesuai dengan kondisi daerah. Iya. Ya, yang mana bukan menjadi hanya nasional. Tadi kan karena beragaman itu kan. Jadi kebijakan yang adaptif inilah yang akan menjembatani kesenjangan tadi dan membuat intervensi gizi yang tepat sasaran.
Oke, iya. Kalau tadi adalah menurut data UNICEF tahun 2021. Kalau ini dok ada data dari UNICEF 2022 yang melaporkan bahwa anak-anak di daerah terpencil 3 kali lebih sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar dibandingkan anak di perkotaan gitu ya. Dari perspektif dokter sebagai dokter anak, apa sih hambatan terbesar gitu ya dalam layanan gizi dan juga kesehatan anak di daerah terpencil dan bagaimana itu bisa diperbaiki dok kira-kira? Tadi kelihatannya sih programnya sudah mulai ada itu ya. Ada mau kata saya dengar ada pembangunan universitas atau fakultas-fakultas sehingga bisa disebar untuk kalau sudah jadi memberi di tempat daerah terpencil. Aksesnya jalan dan sebagainya dipermudah, pendidikan lewat Zoom. Nah, ya kan semua itu mempermudah. Boleh itu harusnya ada lewat Zoom itu bisa dilihatkan di pojok-pojok mana. Dilihat, oh ternyata di Papua lagi ada pelatihan ini. Nah itu disebarluaskan di sini. Bisa diperlihatkan. Sehingga kearifan lokal di sana terbaca oleh orang pusat. Iya, Itu. kearifan lokalnya seperti apa, lalu juga kekurangannya seperti apa, Iya. jadi kelihatan di pusat, lalu pusat juga akhirnya tahu gitu, dia harus ya. apa di sana. Mungkin Disesuaikan. layanan, iya disesuaikan. Mungkin layanan kesehatan, oh di sini cuman ada puskesmas aja yang kecil, misalnya tenaga ahlinya nggak ada, dokter Iya, spesialisnya nggak betul. ada. Iya. Justru itu yang nantinya dimasukin di situ ya. Ya, apalagi sekarang IT kita luar biasa. Iya. Ya, memang kalau kita masalah ini, kalau daerah terpencil memang kita harus berbicara infrastruktur, itu diperbaiki. Lalu juga layanan telekomunikasinya juga diperbaiki semuanya. Karena kan mau nggak mau kayak Ibu tadi bilang kita Zoom daerah sana, tapi kalau di sana nggak bagus gimana solusinya? Jadi memang semuanya harus saling bersinambungan dan juga berkolaborasi. Iya, betul. Peta helik. Iya. Nah, semuanya gabung di situ. Iya, Kita peta helik bersaudara. gitu. Kita Iya, bersaudara. kita bersaudara. Jadi nggak ada lagi yang daerah-daerah yang itu kekurangan. Enggak, kalau bisa nggak ada semua rata gitu ya. betul. Tapi gini, tadi Kak Frida sempat mengatakan bahwa Indonesia itu masih kekurangan tenaga gizi di puskesmas di daerah terpencil. Benar dong, dan ini juga dikatakan oleh Kementerian Kesehatan 2022 juga menunjukkan angka yang seperti itu. Kalau memang kita kekurangan tenaga gizi di daerah terpencil. Langkah konkret dari Persagi apa untuk meningkatkan ahli gizi di daerah terpencil? Ya, terima kasih ya. Kita memprihatinkan sekali ya. Di satu sisi kita harus memenuhi bagaimana cara memenuhi kecukupan gizinya. Artinya membutuhkan orang yang profesional di bidangnya. Nah, memang kita kekurangan tenaga gizi. Ini masalah serius ya. Jadi Persagi telah dan akan terus menerus membuat langkah-langkah sebagai berikut. 1, advokasi. Kita akan mengadakan advokasi ke pemerintah, di mana kita akan mendorong agar rekrutmen ASN, ya, baik itu juga tenaga kontrak, supaya mereka ada melakukan rekrutmen terhadap ahli gizi tersebut. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Nah, apa itu? Melalui yang tadi Dokter Dewi bilang, yaitu melalui pelatihan, webinar, ya kan, dan modul pembelajaran, ya kan, agar ahli gizi tetap update. Ilmu itu kan harus diupdate terus ya, update dengan mampu beradaptasi di lapangan. Karena berbeda-beda ya. Berbeda-beda, tiap lapangan, ya. betul. Yang ketiga, kolaborasi dengan perguruan tinggi, ya, yang memproduksi, ya kan, di mana memastikan lulusan gizi, ya, siap terjun ke lapangan. Ya, saat ini kan kita membutuhkan banyak sekali ya ahli gizi ya, siap terjun ke lapangan, bukan hanya di perkotaan, tapi harus sampai ke daerah-daerah terpencil. Yang keempat itu penguatan jejaring profesional. Apa itu? Ya, memfasilitasi komunitas antar ahli gizi di berbagai daerah dengan berbagai pengalaman yang tadi. Pengalaman dari Aceh beda dengan kita yang di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, ya kan. Termasuk lagi saudara kita yang di daerah timur, Papua, ya kan, dan di NTT. Nah, ini sehingga nanti untuk pengalaman tersebut akan membuat strategi menghadapi lapangannya sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, dengan demikian memperkuat peran ahli gizi di garis terdepan. Ya, kami percaya bahwa kebijakan tidak akan berhenti di dokumen, tapi ya, dirasakan tapi benar-benar menyentuh masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau menurut
Kemenkes 2021 ya Bu Dewi, di sini ada program nasional seperti pemberian makanan tambahan atau PMT. Ini sering dikritik karena kualitas dan keberlanjutannya tidak konsisten. Nah kalau dari pengalaman ibu dokter gitu ya secara klinis, apakah program-program PMT ini benar-benar berdampak signifikan bagi anak-anak di daerah terpencil? Benar nggak? Ada dampaknya nggak? Kelihatan nggak? Kalau saya sudah merasakan, saya mengalami sebagai pelaku di puskesmas di Jakarta. Dan adanya PMT itu betul-betul diharapkan. Oke. Signifikan ya. Signifikan. Signifikan. Dampaknya ada. Apalagi berarti di daerah terpencil. Oke. Dan kekurangannya itu mungkin tadi dari masalah, dan sekarang sudah ada BGN, harusnya bisa Harusnya lebih mudah ya. iya, tinggal Iya. dikolaborasi. Tapi ada nggak menurut Ibu rekomendasi untuk membuatnya itu semua lebih efektif? Mungkin sekarang sudah PMT dengan cara seperti ini, tapi ada nggak menurut Ibu kayaknya lebih efektif lagi kalau seperti ini deh kita? Ada nggak? Tinggal dengan adanya Badan Gizi Nasional saya optimis. Nah, itu tinggal disatukan lagi Ya. apa kerja tadi, dan dibutuhi petugas-petugas gizi sampai satu puskesmas kelurahan itu satu. Oh harusnya ada satu menap di situ. Iya, Iya. sekarang masih kurang. Saat ini satu puskesmas satu aja masih Masih belum kurang, masih belum ada. terpenuhi. Oh. Artinya masih sangat kurang memang. Memang seharusnya satu puskesmas, bahkan bukan satu puskesmas, satu desa setidaknya ada satu ahli gizi. Iya. Tapi saat ini itu belum Belum terpenuhi. terpenuhi. Nah ini berarti gimana solusinya agar memang ahli gizi itu ada di setiap wilayah? Gimana menurut Ibu? Sebenarnya lulusan sudah mulai banyak ya, sudah banyak. Nah, yang paling utama itu adalah yang tadi pemenuhan, rekrutmen. Nah, kalau itu pun belum bisa terpenuhi dengan produksi dari akademis, kita bisa dengan pendekatan tadi, kader tadi. Ya kan, kader-kader posyandu dilatih, diberi ilmunya. Dan yang kedua lagi terkait dengan tadi yang dokter bilang ya, dengan hadirnya MBG ya, makan bergizi gratis. Bukan makan gratis. Iya, ada bergizinya di Bergizinya ya. Iya. Artinya ini pemenuhan gizinya yang perlu. Iya. Bukan hanya kenyang. Iya. Oleh karena itu penanganannya pun mulai dari perencanaan harus orang-orang yang sudah terlatih. Ahli gizinya. Ahli gizinya udah pasti Iya. kompeten itu karena dia sudah lulus secara legalitas. Ya, certified lah. Sudah. Aha. Tapi perlu penanganan yang di sana, contoh mungkin perlu lagi lebih dilatih untuk tenaga penjamah. Kalau dia di dapurnya. Iya. Satu rumah sakit bisa sekian loh untuk satu bed. Berapa bed doang? Iya. Ya kan? Ada bisa 5, 6, 11 ahli gizi. Ini satu dapur satu. Iya. Jadi bisa untuk cara salah satunya mungkin ini dilatih pelatihan. Pelatihan pembinaan. Pembinaan untuk Iya. tenaga penjamah. Iya. Ya, Jadi itu. kalau kekurangan itu ditutupi gitu ya. Tertutupi. Ya, Nah tertutup kalau semuanya. di puskesmas memang sekarang ini ahli gizi atau yang disebut sekarang ini TPG. Iya. Tenaga pelaksana gizi bisa dilakukan oleh baik bu bidan karena ahli gizinya belum terpenuhi kan, Iya. maupun perawat Iya. atau tenaga kesehatan lainnya. Iya. Nah itu biasanya dan mereka dilatih, Iya. mereka terlatih dan sering di-upgrade itu keilmuannya. Ilmunya tidak harus yang certified tapi ada pembinaan lain yang Ya, supaya menunggu yang kan certified lulus gitu iya, ya. regulasinya kan agak lama Iya, nih. iya. Ayo ditunggu dipenuhi. Ya, gitu, yang kurang ada lebih ini dulu seperti itu. dipenuhi. Oke, Iya. baiklah. Ini kalau kita berbicara mengenai ketahanan gizi nasional juga di daerah terpencil ini panjang, tapi waktu kita sudah sedikit habis gitu. Mungkin Bu Dokter boleh dong kasih saran atau closing statement terkait dengan ketahanan gizi nasional, terlebih adalah untuk daerah terpencil saat ini menurut Ibu itu bagaimana? Solusinya juga gimana? Terima kasih. Mungkin ini sumbang saran. Jadi dari POAC-nya itu dikuatkan. Perencanaan, organisasi, actualnya bagaimana, dan untuk pemantauannya, controllingnya. Saya lihat ini sudah bagus, tinggal diteruskan. Dan di mana baru adanya ini kan belum lama, pasti ada dinamika. Iya. Dan dicarilah akar masalahnya dan kita saling memperkuat. Iya. Pasti bisa, dan karena bukan kesalahan yang fatal mungkin ya. Itu kita harus lihat, cari akarnya, apalah ketidaktahuan, apa miss ya. Iya. Dan itu perlu latihan-latihan lagi, dan seandainya kesengajaan ya perlu ditegur. Ini suatu hal yang masih terus berjalan, tidak ada gading yang tak retak, dan di depan mata uangnya sudah ada, orang-orang sudah ada,
dan bahan makanannya pun Itu juga Indonesia ada. kaya. Iya. Tinggal dirapikan lagi. Ya, kita cari akar masalahnya apa, tinggal kita cari juga solusinya Solusinya bagaimana. Karena bagaimana. semua sudah siap kok, gitu ya. Iya. Tinggal gimana kita menyebarkan Ya. segala sesuatu dengan sesuai Sesuai nanti tempatnya. duduk bersama, Iya. pemerintah ada perpresnya lebih kuat lagi, sampai merangkul ke bawah, kader-kader diberi reward, wah luar biasa. Luar biasa, mantap, makin Iya. gemes semuanya. Kalau dari Kak Frida, closing statementnya seperti apa? Baik, Persagi menegaskan bahwa ketahanan gizi nasional tidak dapat dicapai hanya dari satu sektor. Oke. Ya, harus program ini harus semua. Kita memerlukan sinergi lintas sektor yang tadi yang kita pemberdayaan komunitas yang tadi diberdayakan, terus penguatan tenaga gizi, ya, dan dioptimalisasi pangan lokalnya. Jadi hanya dengan cara itu kita dapat mewujudkan generasi emas. Oh. Ya, Indonesia sehat, cerdas dan berdaya saing. Persagi berkomitmen ya terus menjadi mitra strategis pemerintah. Baik. Ya, akademisi dan masyarakat di dalam membangun Indonesia yang bebas stunting dan memiliki ketahanan gizi yang kuat. Terima kasih. Baiklah, jadi intinya adalah dari diskusi ini bisa dikatakan persoalan gizi anak Indonesia ini masih menjadi masalah serius gitu ya, Betul. apalagi daerah terpencil, mulai dari prevalensi stunting yang masih tinggi, lalu juga ada anemia pada usia anak dan remaja, pemberian empasi juga seperti apa, dan juga mengenai keterbatasan layanan kesehatan dasar, di mana ini semua bisa terpenuhi gitu, semua bisa teratasi. Balik lagi adalah peta helik tadi, Iya. gitu ya, memang dibutuhkan Kolaborasi. kolaborasi banyak pihak, mulai dari Dukungan pemerintah, masyarakat, nah pemerintah, ya. dukungan masyarakat, lalu Iya. juga swasta, akademisi, media. media. Jadi Iya. media itu dipastikan harus memberikan informasi yang baik, positif, informatif, yang tidak menjerumuskan lah. Kita kan mau menuju Indonesia emas dan juga Indonesia sehat. Betul. Oke, baiklah. Tidak terasa gitu ya, sudah 30 menit lebih kayak 30 menit ya. Udah 2 jam. Kita menemani sobat-sobat gemes semuanya. Jadi akhir kata, saya Permatasari harap pamit. Sampai jumpa di podcast Gemes selanjutnya. Tentunya ini adalah persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi Badan Gizi Nasional. Sampai jumpa di Gemes, generasi emas, generasi sehat. Dah.